Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah, masyaallah, la illallah. Bismillah, masyaallah, la illallah. Bismillah, masyaallah, maka min ni'mah Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, para asatidz yang lainnya, para pengurus takmir, ketua takmir, pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas, pakai jajar yang dimuliakan oleh Allah, sedaya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali. Setelah bulan lalu, saudara dari kita ada yang bulan lalu bertemu, sekarang bertemu lagi. Dikatakan termasuk tanda kebaikan yang lalu diterima, dikasih taufik untuk bisa melakukan kebaikan yang sama. Mudah-mudahan insya Allah memberikan kepada kita istiqomah. Ini yang paling penting. Dikasih istiqomah, kita itu senang duduk di majelis taklim kayak begini. Insya Allah kalau orang itu sudah senang duduk di majelis taklim, insya Allah itu adalah hijau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bakal mendapatkan husnul khatimah dan kemudian mendapatkan kehidupan yang bahagia dan kehidupan setelah mati, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sering saya sampaikan, dikarenakan karakter jiwa setiap manusia itu terbentuk dari apa yang dia dengar, ya. Kita dengar apa, ya kebanyakan nanti karakter kita terbentuk dari situ. Nah, kalau senangnya udah duduk di majelis taklim, ya didengar yang baik-baik, ya dengar yang baik, kalau terbentuk karakter yang baik, yang soleh. Kalau baik soleh, nanti malam insyaallah husnul khatimah. Ini sering saya ulang, saya sengaja pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda, "Yasma'u yasma'u hatta yakuna murtaqahu al-jannah." Kata Nabi, seorang mukmin, jiwa seorang mukmin tidak akan merasakan yang daripada kebaikan yang dia dengarkan sampai akhirnya dia berbaik, masuk surga. Ketika ada yang tanya kepada dia, Rasulullah, masuk di satu majelis zikir, riwayat itu majelis zikir, ya Rasulullah, orang yang datang majelis zikir itu dapat apa? Kalau boleh, dapat apa? Dapat apa? Saya tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kalau duduk di majelis ini itu dapat apa? Maka kata Nabi, dapatnya itu surga. Khodimatu majelis al-jannah. Duduk di majelis taklim itu hadiah suatu. Bayangkan, ya, surga itu tak bisa dinilai dengan materi. Sampai punya uang 50 triliun belum tentu bisa beli surga. Betul apa enggak? Ya. Maka dari itu mudah-mudahan insyaallah kita istiqomah jadi minal jannah semuanya. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan apa yang kita kaji daripada kita risalah Adab Sulukul Murid karya Al-Allamah Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sampai mana yang saya tanya sedikit? Dari penyakit hati. Wal yakun nasihan lahum rahiman. Sampai baca lagi. Wal yakun nasihan lahum rahiman bihim musyfiqan alaihim. Oh, masih di atas. Ya, halaman 35 untuk. Ya. Wal yakun nasihan lahum rahiman bihim musyfiqan alaihim, itu belum sampai situ sekarang, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Musafir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ya, bismillah. Beliau mengatakan wa yakun nasihan lahum rahiman bihim
musyrifan 'alaihim mu'taqidan al-khayra fihim yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi min al-khair wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi min al-syarr. Kan saya tidak ini tahapan. Tahapan sebelumnya sudah dijelaskan untuk orang itu kalau mau memulai jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahapan pertamanya setelah ada rasa bikin akhirat, bikin selamat di akhirat, orang-orangnya harus dibersihkan di dalam mau bangun rumah, ini saya jelaskan, mau bangun rumah, di situ barongan kotoran di atasnya itu dibersihkan dulu, yaitu dengan setelah tobat, menjaga hatinya daripada hal-hal yang buruk, dijaga kebersihannya, yang bulan ini yang lalu dijaga daripada berurusan. Sebaliknya, hati kita harus menjadi seorang murid itu, hatinya itu kepada sesama muslim itu nasihat lahu, rahiman bihim, musyrifan 'alaihim. Harus nasihat, harus punya kepedulian untuk memberi nasihat kepada sesama muslim. Dan memberi nasihat itu bukan untuk petuai-petuaian. Betul-betul. Ada orang nasihat itu yang tujuannya dia tahu nih, kalau saya itu ngerti dalam urusan agama. Ini bukan nasihat. Namanya nasihat itu menasihati betul-betul murni demi kebaikan orang yang dinasihati. Misalnya, saya kasih contoh. Ada orang naik motor jalannya standarnya belum dinaikkan. Maka ketika lewat depan kita, itu kan bahaya ya, bisa jatuh kalau natap aspal kan. Maka kita ngomong, mas, awas mas, jalannya lupa. Itu apakah tujuan kita ketua kan nggak mungkin jalan-jalannya. Itu tujuannya ngomong itu benar-benar kepingin agar orang itu tadi jangan sampai jatuh ya. Atau misalnya barangnya jatuh ya kan, ada orang barangnya jatuh, apa nasihat. Atau misalnya ada orang misalnya tiba-tiba di pundaknya dia nggak tahu jikir, dia nggak tahu dalam dari pohon. Maka sampai ngomong ya, maka dia jadi tahu, dia jadi dibahaskan jika dia sahabat dari kita kalah jikir. Itu namanya nasihat. Nah, kita itu seorang muslim harus punya hati peduli kepada muslim yang lain dan peduli kemudian memberi nasihat dalam urusan agama maksudnya. Maksudnya kalau kita lihat orang tidak sholat, kita punya teman kok dia itu nggak sholat nih mas. Kita itu anak ngaji, ya kita ngaji. Satu sama bukan satu bodoh majelis nanti majelis kita tahu ya Allah saya itu ngaji orang itu kalau nggak sholat bakal masuk neraka. Bukan tanya lagi nabi itu berusaha kita awal baru masuk ke dia mau sholat. Orang ini pertama kali nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah masalah sholat. Kalau sholatnya nggak beres maka akan masuk neraka. Teman punya teman mau nggak sholat susah kemudian ada tidak tahu ini dengan katakan dan ini kalau kata nasihat ini nanti dia masuk neraka. Kasihan dia, jelas ya. Jadi motivasinya seperti itu, kasihan dia. Kemudian berusaha menasihati ya, dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik. Waduh Beb, tapi kalau saya nasihati Beb nanti makel sama saya. Kalau saya nasihati nanti makel, nanti saya dibilang soalin. Saya nanti dibilang soalin Beb, nanti dia perlu gak mau temenan lagi sama saya. Bahaya. Punya perasaan seperti itu namanya mudahana bidin. Dia ada pembahasannya di belakang. Namanya mudahana bidin itu menganggap remeh urusan agama, seakan-akan pertemanan dengan dia itu lebih penting daripada urusan sholat. Ya, padahal kamu itu ngomongin tujuannya demi selamatnya dia. Kalau kamu sudah ngomongin dengan cara baik-baik, halus, beliau petarani, waktu saya nggak bisa, ya mungkin kamu pakai nomornya orang lain, kirim namanya siapa, dibutuhkan
usah meninggalkan sholat, pakai surat kalem, gimana caranya ya, pokoknya sampai pesan kepada dia gimana kamu itu mengingatkan dia bahwa sholat itu bahaya, kamu bisa neraka loh, kamu bisa masuk neraka loh, itu harus sampai kepada dia. Adapun setelah dinasehati itu dia kemudian berubah atau tidak berubah, itu bukan tanggung jawab sampai nanti ya. Tugas kita cuma memberi berikan. Sama kayak tadi orang yang di sini ada kalah cekingnya tadi. Ketika kita bilang ya kalah ceking, bukan apa-apa, sudah kita kalah ceking jadi ngomong. Atau misalnya orang yang standarnya turun tadi pak, kita bukannya ceking ini ceking nanti kita mau ngomong apa? Ya, kita mau ngomong apa? Memang orangnya mungkin jadi kaki rasanya nyambung aspal, ya nggak apa-apa. Ya, ngomong. Nah kita coba mengingatkan ini kebaikannya dia. Dalam biologis yang nggak mau ya suruh, nggak mau ya sudah. Tapi kalau kita nggak ngomong, kita sejahat. Benar. Sampai ada orang dari sini ada kata cekik mau gigit. Kamu tahu? Ada dicopot, dikeras, harus berkes. Apa-apa? Masa nggak ketok-ketok? Apa yang ngomong kalau jangan ke situ? Mana ngomong? Benar ya. Nanti dia akan juga begitu. Teman-teman sampai tidak sampai nasihat itu, dia akan marah sampai. Dia perlu sampai yang sholat pengajian apa dia kocak bersama nggak sembahyang sama yang menentok atau nasihat apa itu jualan penduduk katakan sama ngomong. Kalau terima kasih yang mencoba kelas tidak gara-gara kamu, gara-gara sama kamu. Jadi harus menasehati. Ya harus menasehati. Mungkin kalau nasihat itu saya aku siapakah saya kayaknya ya ada huruf dan syaitan masuk darah setan menipu kita jika kita menasihati orang bapak apa setan bisa bawa untuk nabi katanya nasihati padahal sama Allah orang mukmin itu disifat ya Allah tawar solution kamu kalau ada asmina sahabi usul illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Itu adalah saling berwasiat dengan kebenaran dan dengan kesabaran dalam menunaikan perintah Allah, kesabaran dalam meninggalkan larangan, bersabar untuk mengerjakan perintah Allah, bersabar untuk tidak mengerjakan larangan Allah. Itu mereka saling mengingatkan satu sama lain. Saling mengingatkan. Tapi mohon maaf, sekarang itu tidak lebih kepada nafsi ya. Gue sih penting aku sholat, tapi aku enggak sabar. Ya, yang penting aku gak zina, karena zina itu apa? Ini bukan tak boleh. Ini namanya bukan anak kita. Harus diomongin. Kalau kamu nanti tersinggung, ya apa? Mending kalau tersinggung, tapi sampai nasihati. Dan kita berkontrol tersinggung, udah sampai nasihati. Lupa memikirkan, tapi ya tetap nasihati yang baik. Aku berhenti. Oh, ini caci orang lain tidak bisa begitu. Tak boleh. Kalau diingatkan itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ingatkan orang itu dengan hikmah dan dengan cara memberi peringatan yang baik. Kata Allah, kanjeng Nabi itu disifati wa bima rahmatin min Allah linta walau kunta fadlan qalibal qalbi lan fatu min hawlik. Kata Allah Muhammad, dengan rahmatnya Allah kau itu cara menyampaikan kepada para umat masyarakat, kepada umat manusia, linta lalu dengan memalu. Seandainya engkau itu adalah sangat kasar dalam menyampaikannya dan keras kepala, depan prai-prai misalnya, maka langkau tubuh haulika, maka orang-orang itu akan lari dari sekeliling. Nabi itu menyampaikannya halus, tapi tetap hati disampaikan. Walaupun resikonya menyinggung. Bayangkan orang kaya fanatik yang berhala itu disampaikan sama Nabi tidak boleh juga berhala. Ya jelas posisi itu, tapi tetap sama Nabi disampaikan. Hasilnya apa? Ya ada itu situ ada. Ada Nabi yang dulu itu dipuji-puji di Mekah itu. Dulu anak-anak muda itu, orang-orang tua di Mekah itu, kalau punya anak muda nakal itu sama bapaknya. Itu Muhammad itu, aku mau baca dari Muhammad. Ya Muhammad dipuji toh. Begitu menyampaikan nasihat kebenaran ini, bilang saya, lanjut
Nabi dibilang tukang sihir, dibilang majnun, dibilang gila, ya kan? Dibilang kahin, dibilang dukun dan lain sebagainya. Ya sudah, itu resiko orang menyampaikan kebenaran. Sampai kalau nasihati orang itu sampai posisinya itu melanjutkan perjuangan lidahnya Kanjeng Nabi, dan itu sangat mulia. Ya, dan sampai kalau sudah menasihati orang nyambung lidah Kanjeng Nabi, itu sampai mewarisi sesuatu dari Kanjeng Nabi. Kalau sampai mewarisi Kanjeng Nabi, otomatis sampai juga mewarisi konsekuensi. Ya, konsekuensi. Makanya kalau ada dai balik kok karena si musuh itu berarti apa? Kalau ada musuh itu, ya, kalau dia itu ada di Ustaz ini senang kabeh, kalau tidak senang jelas suara dari golongannya suara saya macam-macam itu mabuk-mabukan bocah ini berlalu munafik juga senang sama dia. Jadi waktu kabeh senang kabeh orang bermasalah itu. Nanti dia tidak mau Nabi, nanti akan ada orang yang senang, orang sih ya sudah apa? Saya kalau nanti di kantor, teman-teman di kantor kalau kita nasihati orang nanti banyak yang senang sama saya. Tidak kok, bilang dia tuh nanti ya Allah, terlalu banyak itu kan ya. Yang penting Gusti Allah tidak marah sama saya. Orang mau ngomong apa? Yang penting saya sudah berusaha dengan baik-baik. Nah jadinya api kalau sama kamu jadi satu. Allah betul kabul tandanya dakwah diterima Allah. Ya tandanya dakwah saya diterima, dan dakwah itu tidak harus ceramah ini. Termasuk sampai makan siang bareng teman kantor kalau ngomong, iya mah sudah disemen-semen itu aja. Lewat itu dan supaya di sebelum ya itu aku dekatkan orang-orang itu dakwah itu. Paham ya? Tidak ada dakwah. Dan pemasyai itu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati menafikan amal baik. Dan tidak ada perbuatan yang lebih membahagiakan hatinya Kanjeng Nabi melebihi daripada menyesalkan impian Kanjeng Nabi dari sini. Sama militan sampai kasih diputar ke tengah 80.000 sampai kita ke mana sih kita itu ya, itu pahalanya nggak bisa nyelip, nggak bisa pahalanya nggak bisa melebihi daripada mungkin sampai ketika makan siang gitu sampai ngomong masalah nasihati dia masalah sholat lima waktu, sampai nasihati dia masalah lima waktu, itu ganjaran itu yang gede. Walaupun mungkin kecapek-capek tapi kira omongannya daripada sampai pikir sampai tajam itu. Saya pernah cerita dulu yang ulama Maroko yang dia malam mimpi Nabi. Pernah cerita? Belum. Dulu ada satu orang, saya turunan Nabi di Maroko itu. Setiap malam itu baca sholawat 500.000 kali tiap malam. Ada di sini yang begitu? Saya juga ada. Bayang, jadi dia kalau sudah habis isya masuk kamar. Sampai 500.000 itu bilang jam ya. Selesai 500.000 dia tidur. Setiap tidur lihat Nabi. Tiap hari mimpi Rasulullah SAW. Tiap hari tahu-tahu satu malam dalam mimpinya dia tanya ke Rasulullah. Kita yakin dalam hadis yang baik kata Nabi bersabda Al-Qur'ani bil manami bahwa Al-Qur'ani dia bahwa barang siapa yang melihat saya dalam mimpi maka dia melihat saya dalam dunia yang nyata, maksudnya yaitu benar ketemu Kanjeng Nabi. Baik syaitan adalah yang dapat lebih karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Akhirnya dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada orang yang hidup zaman ini, zamannya orang itu, yang lebih dengan cintai dari saya, yang hidup sekarang? Rasulullah bilang kuatnya, ada yang lebih saya cintai dari kamu. Siapa? Ada. Di antaranya ada satu namanya Ahmad bin Smith. Itu ada di Yaman, ada di Shiba, di kota di Hadramut temannya Shiba. Saya lebih cinta dia daripada gerak. Kamu ya saya cinta, kamu sholawat banyak, masya Allah sama saya. Tapi bulan itu lebih saya cinta. Akhirnya penasaran mana itu? Kok ya Allah kisah cinta, aku 500.000. Kok ini lebih dicinta? Akhirnya dicari, datang dia dari Maroko, berangkat ke yang jauh, ya. Dia berangkat ke yang cari satu kota namanya Shiba. Shiba itu kecil, kota kecil, terus kota desa, ya. Nah, ke desa itu tanya apa namanya? Nabi Muhammad bin itu ada di situ rumahnya. Boleh biasa, Ustaz kampung lah, ya. Kalau di sini Ustaz yang kelas, ya masya Allah ngajar di kampung situ. Ditelok ibadah yang dapat di dicari uang, akhirnya si orang
datang ke rumahnya aku nginep di situ. Ya apa masalah? Itu loh kok iya kan? Itu yang membuat istimewa. Kalau pagi, jadi yang pagi bawa kartu keluar, saya mau ke sawah dulu. Kayak biasa, saya mau ke sawah, sawah. Saya mau merunduk dari jawabannya, dia sawah. Sampai setelah beberapa hari ngomong segini terus terang aja. Saya itu kesini dulu, cerita berbicara sama karena saya itu sholawat yang kalau 500 kali sampai tapi ternyata lebih dicintai sama Kanjeng Nabi. Apa rahasianya? Alhamdulillah. Saya mau tahu rahasianya mungkin kalau aku ke sawah. Besok itu saya ke sawah. Akhirnya besok ke sawah, ikut habis ke sawah. Kalau dikerjakan habis itu di sawah, habis itu nyawa, tak asli tak niat bertani. Karena orang-orang yang di sawah itu gak ngaji. Maka habis itu ya cara yang bisa mendekati orang-orang yang bertani itu. Maka beliau itu sambil macul, sambil ngecek ngobrol orang yang macul di sebelahnya, dijak ngobrol, terus dijak ngobrol. Wah, sampai kayak itu gimana? Diajari pemahaman, diajari bawa guru, diajari nasihat, jangan tinggalkan sholat. Kalau ada yang nggak ditanya, kemudian kalau istirahat laut, tahu lautnya. Kalau istirahat, dari jauh laut itu ngumpul sama Habib itu ada yang tanya masalah ya, agama diajari sama beliau. Maka setelah itu baru beliau mengatakan, inilah rahasianya. Kanjeng Nabi lebih cinta sama saya karena saya berusaha untuk menyampaikan, menasehati umatnya Kanjeng Nabi, membuat umatnya Kanjeng Nabi yang tak ngerti ilmu tentang ilmunya Kanjeng Nabi, saya sampaikan, saya ajarkan kepada mereka. Itu paling membuat Kanjeng Nabi bahagia. Kalah-kalah sholawat 500. Jadi ini menjadi motivasi tersendiri untuk kita, ya, menjadi motivasi tersendiri untuk kita agar kita nasihat lahum, senang memberi nasihat. Ada teman kok doa kok, ya punya teman kok suka zina. Kadang-kadang kita begini, balik zina kalau itu aku, ya. Ada yang nonton bola, taruhan. Maka ketika taruhan, teman kita taruhan, kita tahu itu kita nggak boleh kita harus nasihati. Coba dulu, aku ingin kau pengajian sebenarnya Habib Zain itu alam yang saya tahu kalam apa itu bahwasanya manjal benar itu malam kalau dia pernah berkhizi orang yang main kartu, taruhan, judi termasuk nonton bola karena dulu nggak ada judi bilbul ya, judi bilbul, judi piala dunia, taruhan piala dunia itu sama seperti makan daging babi muncul ini dia kita mesti hati, ya kita nasihat. Dan kalau kita tak bisa, boleh lo ceramah siapa, ceramah Ustaz Sobo tentang dosa judi, lo masuk ke orang lain, Jabir itu kalau kalau ibu ini sih ya, ibu begini yang banyak, takut dia tersinggung. Misalkan ini kita tersinggung, dia sakit. Niat sampai itu demi kebaikannya harus ada jiwa menasehati, karena Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian umatnya Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebaik-baiknya umat karena kalian itu umatnya Nabi Muhammad peduli kepada yang lain. Kalian memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan kalian mencegah orang berbuat munkar. Beda sama umat terdahulu. Siapa umat terdahulu? Allah berfirman, perhatikan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatana'una ambukarin fa'aluhu nabi sama kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, lu'ina dilaknat alladzina kafaru, orang-orang kafir min bani Israil, dari kalangan keturunan Bani Israil, dilaknat ala lisan Daud, dilaknat melewati lisannya Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan juga lisannya Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw, hal itu dikarenakan mereka itu maksiat
Waktu ya'tadu, dan mereka itu kebacot dalam maksiat, parah pelanggar perintah-perintahnya, larangan Allah. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu. Mereka itu ada yang tidak maksiat, tapi kalau melihat orang lain maksiat, tidak dicegah, tidak dinasihati, tidak dipengwil dari orang Jawa, dijarno, atau kalau bahasa Indonesia dijarkan. Kalau lihat orang maksiat dijarkan. Kata Allah, tapi sama kan begitu jeleknya itu, begitu jeleknya apa yang mereka lakukan, yang dicela oleh Allah jelek di sini, yang maksiat itu apa yang membiarkan juga, yang membiarkan dicela juga. Ketika di kampungnya ada orang kumpul-kumpul minum khamr di rumah sini, kalau kapal minum khamr sampai nggak tahu setelah sekarang dia sama. Kalau saya juga sampai kenal pakai minum khamr, wala tajassasu. Islam tidak memperbolehkan tajasus. Tajasus itu apa namanya? Ya, boleh ibu masih atau bukan, boleh terus, tapi lagi ya, dia terang-terangan. Kalau dia sudah sembunyi-sembunyi, tidak usah dicari-cari, ya. Tapi kalau dia terang-terangan, ngumpul-ngumpul di pos kapling, main kartu sambil judi, sampai tahu. Kok kemudian yang lain membiarkan, minum-minuman keras, biarkan. Sampai tahu, kok membiarkan, nggak boleh, sampai lewat, sampai tahu, bukan sampai memang sweeping dah, ya, sampai lihat, sampai tahu, sampai biarkan, itu sampai nanggung, dicela oleh Allah, termasuk seperti orang Bani Israil yang dilaknat. Dan itu pada akhirnya dijadikan celaka oleh Allah, yang maksiat dan orang yang membiarkan maksiat. Sampai diceritakan Allah itu dulu mau menurunkan azab balak kepada kaumnya Nabi Musa bin Nun. Jadi setelah Nabi Musa itu Nabi yang menjaga Bani Israil namanya Nabi Yusuf bin Nun. Nabi Yusuf bin Nun itu yang mendampingi Nabi Musa waktu perjalanan yang ketemu Sayyidina Khidir itu, ya, yang di surat Al-Kahfi terakhir itu, di surat Al-Kahfi itu yang Nabi Musa ketemu Sayyidina Khidir, kemudian naik perahu itu yang dampingi namanya Sayyidina Nabi Yusuf bin Nun. Dalam satu riwayat Allah mau menurunkan kepada bencana kepada kaumnya Nabi Yusuf bin Nun, itu yang bakal jadi korban dari bencana itu 100.000 orang. Berapa orang? 100.000 orang. Yang 40.000 itu yang bejat-bejat, yang 60.000 yang soleh-soleh. Ini ada di Majmu' al-Muhammad yang saya baca, ya. Jadi yang Allah menetapkan pada malaikat, ini mau saya turunkan balak bencana di dunia, yang bakal mati korbannya berapa? 100.000. Yang 40.000 yang bejat-bejat, golongan isi duri, mabuk, ikan, orang terdir, bejat-bejat. Yang 60.000 di masjid, di musola, nggak belok judi, nggak belok mabuk. Malaikat itu tanya, ya Allah, kalau yang 40.000 saya nggak tanya, atau dengan takdir kena bencana yang dari pantas, kalau misalnya wa ma'alul akhya. Nabi api sih 60.000 ini kenapa? Yang 60.000 ini orang api kenapa ya Allah? Kok dengan takdirkan kena bencana itu juga? Kata Allah, fa innahum la yaquluna li ghadabi bal yu'aqilunahum wa yushanibunahum. Kata Allah, yang 60.000 itu ibadah, tak maksiat itu, tapi tidak punya kemarahan ketika murka saya dipancing. Delok tongone, koncone, maksiat gede, terang-terangan pancing murka saya. Dia kok hatinya gak marah, dia kok oke-oke saja. Bal yu'aqilunahum wa yusharibunahum. Bahkan mereka duduk bareng, makan bareng, ketawa sendiri bareng. Yang bejat-bejat minum khamr, dia ikut duduk di situ. Kalau disuruh minum, saya tak minum. Dengan apa? Monggo. Pulau menghargai kok, ya, akhirnya Masya Allah, yang lain minum dia duduk bareng, tidak ada, jangan dulu ini haram, tidak ada seperti itu, atau paling tidak pantas dalam hati. Kan kata Nabi, Rabbana mamro amin kumungkarun, ini hadis tidak boleh hilang ini. Karena sekarang ini hadis boleh disampaikan oleh oleh, ya, ini hadis sahih. Nabi bersabda mamro amin kumungkarun, kalau itu rupiah deh. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan gimana dengan tangan? Ada orang minum, teman saya misalnya minum kalau ada keceng, bisa.
saya sekarang. Ya, sedangkan yang minum ini kecil, seperti aku ada yang berkorban, aku tak butuh botol ya, kamu mobil, muslim mobil, coba mobil itu kalau kasar. Tapi katanya Imam Ghazali dia itu boleh. Kasu'alatul ma'asi dibahas yang mungkin oleh Imam Ghazali. Bagi orang yang terang-terangan maksiat besar atau minum khamr itu botolnya diambil dibaca itu tidak salah dari segi syariat. Dari segi hukum perkara saya tidak tahu ya. Dari segi syariat. Tapi kalau kita tidak berani ada resiko, tidak ada masalah. Kopi bisa. Oke? Pakai bisa. Jomongin. Supaya orang ini itu jadi sampai pas ini mati ya Allah. Si ahli sing banyu halal, ya tawel, tahu, sirena, apa kok mungkin sing haram. Terus kita nasihati saya nggak mau cerita tentang komer, ya. Maka kalau tak berani juga, saya tak berani ngomong gitu. Tapi kalau paling tinggi udah kamu itu mantau di dalam senang ibu-ibu tapi ngomongin kawan maka kalau kamu tidak senang kamu kamu duduk sama dia waktu itu kamu ketawa sendiri sama dia waktu itu kamu pasti bongkok ya orang kalau nggak senang nggak berani bertindak nggak berani ngomong ya wis sekali benar kita minggir dengan hati ikat dari saat awal iman kata Nabi dan mantau dengan hati kalau kemudian ikhlas itu adalah iman yang paling lemah iman yang paling lemah itu barang baterai itu imannya wis apa benar ya wis apa terus ting lupa ya baterai ada kurang 20% cas secepatnya Masya Allah. Nah kalau misalnya lihat orang maksiat kok tidak ada rasa mantul berarti tidak ada iman jelas berarti tidak ada iman karena judi bola tadi taruhan bola tadi dia tidak taruhan tapi dia ikut duduk di situ nonton barang sama yang judi bahkan kalau dia mengati kalau kapan menang insya Allah tak tunang nomor sampai mas soalnya sampai ini jatuh sepanjang untuk begini insya Allah sepanjang ini menang insya Allah aku akhirnya jadi sampai menang oleh juga dulu sampai tak tahu aku pada pikir kau yang makan dari dulu tapi kamu kok nyaman duduk di situ kok malah melok mendukung malah melok duduk menunjukkan tidak ada ikat di dalam hati sudah kamu bukan mau pakai kekuatan tidak nasihatin pakai lisan tidak dalam hati pun tidak maka kembali ke riwayat tadi yang 100.000 tadi 60.000 tadi itu baik-baik tapi lihat maksiat itu tidak nakal atau walaupun saya dipancing dia itu oke saja maka saya turunkan adab mereka pun apakah mereka itu masuk neraka dari rahmat Allah kalau sampai tanya apakah yang baik-baik itu ikut masuk neraka ada satu hadis begitu Nabi SAW bersabda kata Nabi idza dhaharat ma'asi fi ummati amma huwa bi'adab kata Nabi kalau maksiat itu dilakukan skala besar terang-terangan dan di kalangan umat saya makanya sering ada yang tanya Bib kenapa kalau maksiat di Indonesia kok datang bencana di Los Angeles kok gak besar Los Angeles ya karena bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang bahaya itu malah di tempat yang banyak orang beriman, terus orangnya nggak naik muka, terus ada maksiat terang-terangan itu lebih cepat bencana turun. Kalau bencana, kalau maksiat besar dilakukan secara terang-terangan di kalangan umat Islam, kemudian didiamkan, tidak ditentang, tidak ada suara-suara keras untuk naik muka, amma Allah bi'adab maka kata Nabi Allah bisa jadi tidak mesti tapi bisa jadi Allah akan menurunkan bencana dan kalau sudah bencana itu turun kena semua kayak maksiat komen ya tidak maksiat kalau saya tidak tahu Salamah istrinya Rasulullah tanya ya Rasulullah apa bihi rasul salihun wahai Nabi tidakkah di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang soleh Semeru erupsi lagi ya Masya Allah kemarin pembandingan Cianjur, apalagi di Garut, Gunung Kerinci juga katanya ada tanda-tanda erupsi juga kemudian diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya gempa atau gunung meletus, itu nanti yang kena yang maksiat itu apa ya? Yang soleh tidak kena. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah kan ada orang soleh di kampung situ. Nabi bilang, nah, terus gimana hasilnya yang soleh? Kata Nabi, yusibuhum ma yusibuhum
Yang soleh dia kena ayat yang lain. Ketika rumahnya yang ahli maksiat rubuh, rumahnya yang soleh juga rubuh. Sing ahli maksiat kebutuhan genteng, yang soleh juga kebutuhan genteng. Cuma bedanya cuma yasiru nanti tidak mobil lebih Allah. Cuma yang soleh setelah mati kena bencana, dia mengarah kepada rahmatnya Allah dan ridhonya Allah. Selamat di kuburan, selamat di akhirat. Ya, silakan dengan lima maksiat mah gak selamat. Tapi kan gak enak kena bencana. Betul nggak? Tapi kan gak enak. Kan kita kepengennya di dunia gak kena bencana, di akhirat selamat. Kepengennya itu kita. Maka kalau kita gak pengen kena bencana, ya ini harus ada nasihat ini. Harus terus saling hati, jangan egois dalam urusan agama. Kalau kamu sudah ketemu dalam nafsu terus kamu gak peduli sama orang lain, itu gak boleh juga. Kadang-kadang dalam nafsu kalau bukan kadang-kadang dia gak perlu suara ya Allah. Kadang orang belum punya dulu, belum pernah buka dulu. Tangganya bukan toko juga muslim. Yang ini manis yang dia kalah saya menjadi muslim. Mantap lah itu boleh gara-gara kalah saya. Kalau gue tombol ini muslim yang datang ketutupnya dia Pak. Pulau ini kok ingin lebih Islam. Jadi tombol ini muslim aku istri wakil. Saya disuruh tani kena tani dalam waktu iso. Dulu ini mau ngaji lagi, kalau ini cuma tak sampai bulan ngaji. Terus kalau sama, saya sama sama, ada sesuatu begitu. Anak yang baik kan takut, ada ngaji gitu. Kalau mana itu aku sih kalau boleh baca dulu, Islam kalau nggak sampai, betul ini nanti dulu Islam. Dari yang baik, iya cukup di dunia pernah ngambil aku. Cukup di dunia yang pernah enak deh, itu mau kali mau Islam kata melon langsung gue bisa kayak lah, aku Inilah bila boleh begini. Ya, kita tidak boleh egois. Kalau kita insya Allah menemukan jalan menuju surga, kita harus peduli kepada yang lain. Kita harus melihat orang itu, ya Allah sakit mau ini, itu tahu mau ini, biar bisa selamat juga, biar bisa selamat juga. Nanti kalau tak cakap, yang usul boleh nggak cukup, cakap kuatir surga itu. Sangat luas ya, Alhamdulillah samawatu wal ardh ya. Surga itu luasnya seluas bumi dan langit, lebih luas daripada bumi dan langit. Kalau surga di surga itu cukup. Ya, jadi kita harus punya sifat nasihan, punya sifat sedang nasihati. Ya, berarti Bismillahirrahmanirrahim. Nasihan lahum rahiman bihim musyrifan alaihim. Nasihan lahum menasihati rahiman cinta kepada mereka dan juga berusaha kasihan kepada mereka. Itu kita harus begitu. Berarti kita begitu kepada sesama yang menasihati karena cinta dan karena kasihan. Dan juga cinta dan kasihan juga dalam hal duniawi juga. Ya, ada teman kesusahan, anaknya sakit, mau bayar rumah sakit gak punya uang, pokok kita ada rezeki lebih makluman sama family, sama keluarga, atau sama teman sejawat kerja, tutup biaya rumah sakitnya sakit. Ya itu harus itu. Jangan sampai kita hidup itu individual egois, tidak mau, itu anaknya itu anakku. Ya, kalau kita lihat anaknya orang sakit, bayangkan itu gimana saya sebagai orang tua kalau anak saya sakit kayak gitu, saya nggak punya biaya. Dia orang kesusahan, untuk makan sehari-hari repot usahakan. Saya ada lebih harus peduli hati sampai kalau mau usul itu Allah, mau sampai kepada Allah, mau nyambung klik kepada Allah, dapat ridhonya Allah, harus ada cinta, peduli, kasihan kepada sesama manusia. Kalau sampai egois, nggak peduli sama orang lain, berjungkir, berbalik, bersusah, menderita, urusin kerjaan senang, maka sampai tidak bisa usul, sampai tidak akan bisa nyampe kepada Allah, tidak akan bisa makrifat kepada Allah, tidak akan bisa mencapai ridhonya Allah. Faliyatu billahi, tidak akan bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadu kulluhum lillah. Kata Nabi dalam satu hadis, hamba-hamba Allah semuanya itu
ibaratnya seperti keluarganya Allah. Wahabu billah atau bi'iyah, dan yang paling dicintai Allah dari hamba-hambanya Allah yang paling bermanfaat bagi keluarga Allah yang lain. Orang semakin bermanfaat bagi orang lain, semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tadi Abu Muhammad bin Zubair tadi yang saya ceritakan, kok begitu istimewa? Karena dia bermanfaat untuk sekian banyak orang yang kasihnya kagak untuk rokok, yang kasihnya kagak penting dulu, yang kasihnya kagak penting sholat, yang gak sadar tentang pentingnya sholat. Maka gara-gara apa yang beliau ajarkan, akhirnya jadi dulunya benar, sholatnya benar, akhirnya sama masuk surga karena berjasa kepada hamba Allah yang lainnya. Maka menjadi value-nya, nilainya itu tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta, peduli, kasihan dalam urusan akhirat ataupun dalam urusan dunia dua-duanya. Ada yang dimasakan urusan dunia dong, ya akhirat tidak peduli. Oleh anak orang sakit, apa yang dibantu tapi tidak sholat di jalan. Ya, tapi orangnya jadi rentenir, dia dijangkau, tidak dinasihati. Ini juga salah. Ya dua-duanya, kalau dia kena urusan musibah dunia ya akan ditolong. Kalau dia kena musibah agama, itu namanya musibah agama. Orang tak sholat itu musibah agama. Orang kerjanya jadi mucikari itu musibah agama. Kerjanya rampok, kerjanya koruptor, ya, kerjanya jadi hakim tapi ini sokokan. Yang diputuskan yang benar, diputuskan salah, yang salah diputuskan benar, tergantung yang baik, tergantung yang baik. Dia kena musibah agama itu. Jangan kamu besok nanti lagi waduh dia hidupnya enak, waktunya mewah. Oh iya sekarang itu hijrah dari Allah. Itu lagi akan dilihat waduh bakal sakit semua di akhir. Maka kamu harus lihat dia itu sakit orangnya itu siap. Lihat orang boleh itu siap. Bisa terlihat orang boleh itu siap. Sampai Nabi pernah mengatakan ursul akhota. Tolonglah akhota, bukan akhota bahasa Arab. Ursul akhota. Kata Nabi tolonglah selamatkanlah saudaramu doliman yang dolim au madluman atau yang terdolimi. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau tolong orang terdolimi kita paham. Orang dolim yang tadi tolong berarti orang dolim ditolong. Maka kata Nabi tak fuduhu fauqa yadayhi. Kamu tolong orang dolim dengan kamu stop, kamu nasihati, kamu pengin biar dia tak dolim lagi. Karena hakikatnya orang dolim sama yang terdolimi itu lebih kasihan yang dolim. Ada satu orang, misalnya saya nyantet ini lari tak selamat, yang keluar dari sakit, mulai santet karena masuk sakitnya sakit. Saya kan posisinya dolim, ini terdolim. Mana sebenarnya yang lebih kasihan? Ya kasihan saya apa yang disantet ini? Sebenarnya itu lebih kasihan saya. Ini loro, mentok hati ini, ya kan? Paling mentok biasa kita itu setahun, 2 tahun, 3 tahun mati. Dan kalau dia sabar, insya Allah sakitnya tadi itu kalau gara-gara dosanya diampuni, derajatnya diangkat, lalu mati di kolong bahasa enak dia bahagia dikubur enak, bahagia ini, kemudian dia pindah ke mahsyar selamat, dari mahsyar ke surga. Bukan hanya jangan ada para mati cek berapa dan malaikat aman-aman kuburan besok ya terus 100 tahun bisa 400 tahun bisa 500 tahun bangkit dari kubur di pasar dijet-jet lagi dari pasar kan berhasil meseknya belum mau diwongkong dia ketok mana yang bisa makanya kata-kata itu tulungan dulurku sing dolim dan yang terdolimi. Yang didolim gimana? Nasihat Allah pengingat dan perjalanan berdolim kok ada dengan ngomong tobat ya selamat. Suruh minta maaf, suruh berhenti, suruh minta dia suruh jangan orang suruh tobat, suruh nangis, suruh minta maaf kepada ibu anda semuanya. Kalau dia malah suruh tobat, kalau dia rendah suruh berhenti, suruh tobat. Tolongnya. Kita harus melihat orang itu dengan kacamata kasihan sakit begini. Karena bercanda sakit dengan kata nasihat, tidak kata mengikut berdua. Begitu juga lihat orang yang kena musibah agama ataupun kena kesusahan dunia, nanti kita dipenuhi rasa kasihan dan kasih. Kalau bisa begitu jadi mati, bukan cuma masuk surga. Jadi apa? Oh jadi balik. Oh nggak jadi balik. Saya tidak mau dulu. Kalau
murid saya baru 1 hari. Masya Allah, mau jadi wali. Orang itu jadi wali bukan karena banyaknya sholat sunnahnya, bukan karena banyak wiridannya, ya karena gini-gini. Makanya orang itu kalau kaji itu akan keliru, tapi mengalahkan Allah itu tapi jalannya keliru. Makhluk itu Allah minta bu sepupunya saudara-saudara kandungnya itu kayak itu beras kandung orang kaya kalau si mau pening ya kayak sudah diwakil tidak usul kepada Allah jelas ada yang memiliki usul kepada Allah terus tiap bulan ya kurang penanggulan bisa kurang saya punya uang saya panik cedek Allah nambah itu bagus dulu kan bayar sekolah naik so dulu pulsa tahun dulu dari ukur beli pulsa listrik adiknya dewe masih umroh adiknya gak dibantu kan begitu adiknya gak dibantu ponakannya yang jatuh gak dibantu itu salah maka sebenarnya jalan menuju ridhonya Allah dengan membantu dia bukan dengan umroh balik kalau kamu sudah bantu kamu bisa setelah bantu dan umroh alhamdulillah makanya orang harus paham maka ketika Nabi SAW Nabi pernah ditanya ya Rasulullah ayyul amal ya Rasulullah ayyul amal ta'abudullah subhanahu wa ta'ala Nabi ditanya ya Rasulullah amalan apa yang paling dicintai Allah amalan apa yang paling dicintai Allah yakni amalan yang kalau kita lakukan membuat Allah paling ridho, paling sempurna itu apa yang membuat kita sama kita ternyata yang disebut sama Nabi itu bukan tahajud, bukan duha, bukan zikir yang banyak, bukan puasa Senin Kamis, tidak ternyata Nabi ketika ditanya itu jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sururun tudkhiluhu ala muslim kata Nabi amalan yang paling dicintai Allah adalah rasa bahagia yang kamu masukkan ke dalam hatinya orang muslim yang lain. Ada orang senang, itu lagi senang hatinya gara-gara perbuatan kamu, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Atau kamu menghilangkan lapar dari perutnya seorang muslim. Ada orang makannya susah cari makan, bahkan dia itu sering kelaparan, tidak punya uang buat makan. Kemudian kamu kasih makanan atau kamu kasih uang untuk dia makan, masuk yang kamu berikan ke dalam perutnya, hilang laparnya, maka itu adalah perbuatan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Qudum, sampai kata Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan, luqmatun fi batni ja'id afdal min imarati sab'ina jami'. Sesuap nasi yang kamu masukkan ke dalam perutnya orang yang lapar, sesuap nasi yang kamu masukkan ke perut orang yang sedang kelaparan itu lebih afdal daripada kamu mengimarahkan 70 masjid jami'. Walau keramik masjid itu dulu sama sesuap nasi dikasihkan orang itu kelaparan, dan khususnya yang tidak minta. Orang kelaparan itu ada dua, ada yang minta, ada yang tidak minta. Sama Allah kita disuruh nyari yang tidak minta. Ngasih yang minta juga bagus, ya. Tapi kadang-kadang yang jauh-jauh, awalnya itu suruh, tapi menjaga apa namanya? Menjaga harga diri. Sampai orang-orang itu tidak tahu. Kata Allah disebut di Quran itu. Dipikir aghniyah minat ta'abbud. Dipikir dia itu orang yang cukup karena dia menjaga diri, karena dia menjaga diri. Nah, orang-orang yang seperti ini yang harus kita cari, ya, yang harus kita cari. Dan kalau kita punya rezeki lebih, wah, ya, pahalanya sangat besar. Jadi Nabi ketika ditanya tadi amalan yang paling dicintai Allah, yang Allah kasih makan orang yang lapar,
atau apa ya ketiga kadang-kadang takut tujuan atau tagihan dengan ini cara kita lakukan, mohon maaf, atau melunasi hutangnya orang yang susah bayar hutang, bulan punya hutang 500.000 bagi dia berat, saya ini kok karena saya duit kayak apa terus teman-teman tak lagi untuk hutang itu kita berapa seorang terus WA sama bulan kita pusat bulan seneng nggak? Seneng nggak? Seneng pol, betul ya? Seneng pol apa yang buka bayar rumah sakit juga tanggungan rumah sakit tanggungan sekolah juga ibu aku itu kata Nabi amalan yang paling disayang oleh Allah. Atau kamu membuat orang yang sedang kesusahan tiba-tiba auto atau kamu menghilangkan kurban baik orang yang sedang sedih nanti kalau kemudian kata itu dengan motivasi kata itu dengan perbuatan kata itu kamu bantu kenapa tiba-tiba kurbannya kesediaannya hilang maka itu adalah amalan yang paling disayang oleh Allah. Mudah-mudahan punya semangat ini tidak bisa ya punya semangat satu semangat menasehat pokoknya semangat cinta peduli kepada sesama maupun itu urusan akhirat maupun urusan dunia. Kalau ada orang kalau agamanya nggak benar, orang kok ini kok nggak sholat, orang kok kalau orang tak puasa, orang kok kaya tapi nggak mau zakat, kaya tapi nggak mau berangkat haji, ada orang kok suka zina, orang kok suka minum, kok suka judi, dia peduli, sangat peduli ada di negara nasihati, wah nanti silakan ya kita nasihati. Kemudian begitu juga melihat kanan kiri kita susah dalam urusan dunia, anak usaha dunia, ayo peduli, ayo cinta, ayo bayangkan kalau kita yang begitu gimana, ayo berlomba-lomba untuk bisa membantu, siapa tahu dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan uluran tangan, dengan omongan kita, dengan tindakan kita, dengan bantuan koneksi kita, bantuan tenaga kita bisa meringankan bebannya orang yang sedang susah, dan dengan itu, mubul belajar sampai visio, sama kita mubul, bukan hanya kalau sama ibadah. Tahajud ini boleh diri, tapi kalau sama nolong orang boleh itu. Inna adalah umat penutup hadis. Inna adalah umat ayat puluhan jannah. Jika kau disolat, walasnya lagi bisa lagi subuh, wasahwati bagus, warahmah bikul muslim. Kata Nabi, wali-wali abdal dari umatku, wali-wali pembunuh, wali abdal ada satu kita wali namanya wali abdal. Mereka masuk surganya dapat derajat tinggi itu bukan karena banyak sholat sunnahnya, bukan karena banyak puasa sunnahnya, akan tetapi karena hatinya bersih dan loman dan hatinya loman yang belum mobil katek kuat dan kapal tahu orang dan ini lebih baik lagi. Ya orang yang begitu biasanya kapal merah dalam urusan bantu orang itu dah bahkan dia nggak mau diketahui orang istrinya sendiri nggak dikasih tahu orang ya istrinya sendiri nggak dikasih tahu. Maka kemudian rahmah bikul muslim satu sifat rahmah cinta kepada setiap muslim. Kalau muslim sahabat sampai dulu Imam Ali Zainal Abidin satu kisah. Kalau kita ada yang mundur ya Imam Ali Zainal Abidin itu beliau setelah ayahnya dibantai, beliau pernah dibantai di atas unta dibantai di arah dari Irak sampai ke Damaskus. Sampai di Damaskus ada satu lelaki keluar dari masjid bawa Quran kemudian melaknat Imam Ali Zainal Abidin membuat bawa Quran mengatakan apa kamu begini mana kamu bagi kamu begini Imam Ali Zainal Abidin bilang minta berhenti ditahan yang nyeret itu ditahan beliau melihat saat dan begitu salah informasi dia itu tentang saya sampai dilong-long ke saya saat kecil mampu berjatuh untuk rokok. Akhirnya Imam Ali Zainal Abidin tanya, Pak, aku udah beli di tangan sampai itu sampai bawa apa? Kalau kita Allah, ini Quran, apa urusan dengan Quran? Kayak orang-orang yang menyimpang dari itu. Imam Ali Zainal Abidin bilang menyimpang. Pak, apa sampai tidak tahu Pak di kitab Al-Quran yang sampai mereka itu ada ayat kula as'alukum alaihi ajran illa mawaddatul qurba. Pak, apa sampai tidak tahu dalam ayat itu dalam Quran ada ayat katakan wahai Muhammad dari segala jerih payah dakwah kau gak minta apa-apa kecuali rasa cinta kepada Al-Qurba kau kerabat. Tahu
tahu nggak sama Nabi maksud kaum kerabat itu siapa? Nggak tahu. Al-Qurba itu kerabatnya Nabi. Nahdul Qurba kata yang paling dalam ya saya itu termasuk kerabatnya Nabi. Kata itu. Jadi kalian keluarganya Nabi. Iya. Kalau katanya ya seperti Muawiyah kalian itu adalah orang-orang khawarij yang memberontak. Maka kemudian orang itu sadar minta maaf. Kenapa Imam Ghazali itu ngomong begitu? Orang ini Mesir. Kalau dia benci saya, nanti saya kok gak selamat, tak nasihati dia selamat. Begitu wali-wali. Ya, makanya banyak kalau saya mau menceritakan di panjang lebar. Kalau mudah-mudahan kita bisa mempunyai sifat yang seperti itu. Amin ya robbal alamin. Sudah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, ada kekurangan, misalkan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.